Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas 3 wangi baru dari Voyage, salah satu perfume lokal. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi kemarin tuh ada beberapa teman-teman yang request untuk aku ngebahas wangi terbarunya dari Voyage. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah tuh bikin video tentang perfume-perfumenya Voyage yang lain gitu ya. Nah, untuk yang kali ini ternyata pas aku lihat di tokonya harganya sedikit lebih mahal dibandingkan perfume Voyage yang sebelumnya nih. Jadi karena aku juga nggak mau zong, aku beli decannya dulu. Ini ada 3 buah decan di sini yang aku beli di Sharing Parfum Ori. Yang pertama ini adalah Voyage Maui Woye. Jujur aku agak susah sih ngomongnya. Maui Woye, oke. Terus yang juice yang warna hijau nih ada Pagoda Carrera. Dan yang terakhir namanya adalah Oud Veganza. Jadi aku akan coba share kepada kalian kira-kira gimana wangi-wangi dari Voyage kali ini. Walaupun aku nggak bisa share full botolnya, tapi setidaknya semoga ini bisa sedikit memberi gambaran kepada kalian yang penasaran sama perfumenya Voyage yang terbaru. Dan aku akan langsung mulai aja kali ya dari yang pertama. Ini adalah yang Maui Woye. Nah, ini yang juice-nya warnanya adalah bening gitu ya. Oke. Jadi perfume yang ini tuh dia masih sama, oily di kulit. Bener-bener lumayan oily-nya tuh bisa 10-15 menit baru hilang gitu ya. Kalau misalnya terutama kalau misalnya sprayernya nggak yang nyebar banget gitu ya. Dan dia dari awal penyemprotan nggak ada kesan alkohol yang menusuk, nggak gitu ya. Tapi ini wanginya sangat familiar di hidung aku sejujurnya gitu. Jadi kemarin tuh sempet yang aku mikir-mikir gitu, penasaran banget. Jadi biasanya kalau misalnya ada perfume yang wanginya aku familiar tapi aku nggak langsung bisa dapet ini apa, aku tuh bakal kepikiran gitu loh. Sampai kadang-kadang aku bisa ciumin perfume aku satu-satu. Dan ini tuh kemarin sebenarnya aku keinget pas aku udah mau tidur, aku baru keinget, oh ini parfumnya vibe-nya mirip sama ya. Nanti aku kasih tahu. Yang pasti gambaran wanginya itu adalah dia wanginya super creamy dan sweet. Jadi sweet and creamy. Ini wanginya tuh bener-bener yang creamy-nya tuh kayak creamy cream atau creamy coconut, karena setauku dia pakai coconut di sini. Ini lebih ke arah yang creamy coconut sih kayaknya. Bener-bener yang dan berpadu sama wangi coklat gitu, coklat atau kopi, pokoknya sesuatu yang wanginya ke arah-arah ada pahit-pahitnya gitu loh. Ya, buat kalian pencinta wangi gormong yang ke arah chocolatey, yang creamy, yang vanilla, kayaknya ada wangi vanillanya juga kayaknya di hidung aku. Dan juga sweet, tapi sweetnya tuh bukan sweet dari fruitiness gitu, bukan sweet yang sirupi tipenya. Ini tuh sweet yang bener-bener kayak wangi karamel atau kayak wangi intinya sesuatu yang manis lah, kayak wangi vanilla coconut yang creamy manis gitu tipenya. Sama sekali nggak ada wangi asam-asamnya. Kalau di hidungku dia cuman perpaduan antara wangi yang gurih-gurih creamy, terus sweet dan juga sedikit bitter gitu. Jadi kalau dibacain di notesnya, dia pakai coconut, sweet vanilla, patchouli, cocoa dan juga musk. Dan dia mirip sama parfum apa? Yaitu dari parfum lokal juga dari Koke yang namanya adalah Coffee Latte. Ini tuh wanginya bisa dibilang 90% mirip banget gitu. Ya, aku nggak tahu sih kalau coffee latte ini, sejujurnya aku nggak tahu notesnya apa, karena di coffee latte-nya tidak dijelaskan dia pakai notes apa. Tapi kalau dari namanya dia tuh coffee latte, yang aku bayangin adalah dia wangi kopi yang berpadu sama wangi susu atau creamer atau sesuatu yang creamy kan. Dan ternyata wanginya mirip banget sama si Maui Woye ini gitu. Ya, jadi sebagai informasi aja buat kalian. Karena wanginya wangi gormong yang lumayan kental gitu kalau aku ngebayanginnya. Yang ya cukup wangi yang agak sedikit ada tendensi untuk bikin blenek kalau seandainya kita pakai siang-siang dan panas-panasan. Jadi ini emang tipikal yang menurut aku lebih cocok untuk di suhu yang lebih dingin. Buat kalian yang tinggal di daerah pegunungan atau yang dingin-dingin, is okay, nggak ada masalah. Tapi buat aku yang tinggal di kota yang panas,
Aku nggak akan pakai ini siang-siang, kecuali aku seharian indoor di dalam kamar ngedekem dan pakai AC terus gitu. Tapi kalau keluar-keluar kayaknya nggak bakal cocok pakai wangi yang ini. Ini wanginya unisex, bisa cowok bisa cewek banget wanginya. Dan memang buat kalian yang bukan pecinta gormong, aku nggak yakin kalian akan suka sama wangi ini. Tapi buat kalian yang emang suka wangi yang manis, terutama yang creamy-nya lumayan kental, kalian mungkin akan suka sama Maui Wo Vie ini. Untuk performanya ini moderate di kulit aku, jadi dia bisa bertahan kurang lebih 6 jam sampai 7 jam. Dan projectionnya sebenarnya bukan yang mabul-mabul gimana, jadi dia paling cuma 1,5 meteran. Aku cobain wangi perfumenya, kurang lebih setelah 1,5 jam itu dia bakal turun banget, bakal soft. Keciumnya sampai di jam ke-7 gitu. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya yang warnanya hijau. Ini adalah Pagoda Carrera tulisannya gitu ya. Akan aku spray di sini. Ya lumayan oily di kulit, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Dan ini wanginya fresh. Ini bener-bener nuansanya yang berbeda banget sama si Maui Wo Vie tadi. Jadi ini tuh wanginya tuh sesuai dengan warnanya, dia green gitu ya. Cukup ada sedikit wangi-wangi aromatiknya gitu ya. Jadi fresh green aromatik, tapi nanti ketika udah masuk ke middle notes to base note ya, dia tuh justru lebih kental wangi floralnya gitu. Aku nggak tahu dia pakai floralnya apa karena dia nggak sebutkan, tapi kalau di hidungku dia tuh kayak wangi-wangi white floral sih setelah dia masuk ke middle note to base note. Yang ini dinamika wanginya lumayan kerasa dari mulai awal yang strong dengan wangi green dan juga sedikit aromatik, nanti lama-lama dia akan berubah menjadi wangi yang lebih floralnya lebih keluar gitu. Dan notes yang dia pakai di sini adalah dia pakai lemongrass, terus dia pakai citrus, which is emang itu memberi kesan yang benar-benar fresh aromatic di awalnya tadi. Lalu setelah itu dia ada white musk, sandalwood dan juga floral notes gitu. Cukup unik gitu, walaupun ini tuh kalau di aku sendiri vibe-nya tuh rada-rada mirip sama salah satu perfume lokal lain yang wanginya fresh juga kayak gini. Ini wanginya bener-bener enak banget. Dia aromatiknya bukan aromatik yang warm di sini. Ini aromatiknya yang ke arah aromatik yang dingin, yang seger gitu. Enak banget sih. Ini juga wangi yang cukup unisex buat aku gitu ya. Walaupun nanti dia kental dengan aroma floral juga, tapi ini floralnya masih bisa banget dipakai sama cowok-cowok. Bener-bener netral wanginya, jadi nggak ada sama sekali unsur feminin ataupun maskulinnya. Dan ini personally adalah yang paling aku suka wanginya di antara yang ada di sini. Enak banget sih. Ini makin lama wangi makin enak. Depannya awalnya enak, tapi kalau aku lebih suka ketika dia udah masuk di fase wangi floral yang keluar tadi. Dia tuh lembut, enak banget. Tapi memang dia projectionnya bukan yang mabul-mabul juga. Mungkin sekitar kurang lebih 1,5 meteran juga, sama seperti yang tadi yang pertama. Dan ketahanannya juga kurang lebih sama, 7 jam di kulitku. Dan ketahanan untuk yang projectionnya itu sekitar 1,5 jam awal aja. Setelah itu dia soft di kulit. Bisa dipakai siang-siang, bisa dipakai di cuaca yang lebih panas juga menurut aku. Malam pun juga masih oke. Jadi ini lebih versatile gitu. Cocok banget dipakai sehari-hari gitu. Oke, kita lanjutkan langsung ke perfume ketiga. Di sini yang namanya adalah Oud Vaganza. Oud Vaganza ini warna jusnya adalah agak kekuningan gitu ya, dan mungkin aku akan spray di sini kali ya. Masih berminyak, masih oily tipenya. Dan ini tuh wangi awalnya langsung berasa wangi spicy sih kalau di kulit aku. Spicy dan juga woody-nya kental banget. Makanya ini tuh kayaknya kesan maskulinnya lebih ada. Dia sweet, tipikalnya warm. Jadi sweetnya tuh kayaknya mungkin dari sweet kayu-kayuan. Jadi bukan sweet yang kayak karamel atau honey atau yang fruity, no. Ini yang tipe wanginya tuh kayu-kayuan. Ini ada sedikit sentuhan kayak spicy-nya, kayak ada sedikit pedis-pedisnya gitu loh. Sedikit pedis-pedis yang tajam, tapi nanti dia di-balance sama wangi woody, wangi kayu-kayuan yang enak banget, elegan, lembut, mewah gitu. Ini masih yang bisa dikategorikan mass pleasing sih menurut aku. Jadi dia pakai itu rosewood, cardamom, sandalwood, vetiver, tonka bean dan juga amber. Nah ini tuh emang lebih cocok dipakai malam-malam menurut aku. Jadi wanginya lumayan yang kategorinya agak berat dibandingkan yang lain-lain. Ini wanginya menurut aku di antara yang lain-lain yang paling mewah gitu, paling mewah. Dan lumayan bisa dipakai untuk acara-acara yang lebih formal di malam hari gitu. Ini tipe yang si Oud Vaganza ini. Dan dari segi
performa gitu ya, walaupun dia projectionnya masih sama, bukan tipe yang mabul-mabul banget juga sama seperti teman-teman yang lainnya, tapi untuk ketahanannya dia paling tahan lama. Dia bisa tahan di kulitku 11 jam lebih. Bahkan kayak kalau aku nggak cuci kulitku, dia mungkin bisa sampai 12 jam tahan. Aku nggak tahu, mungkin karena dia pakai oud di sini, dan biasanya wangi oud itu bisa menambah staying power dari sebuah perfume gitu. Dan ini terbukti dari perfume ini. Aku coba ketiganya dan ini yang benar-benar paling tahan lama. Walaupun itu semuanya aku coba sama ya, waktunya di malam hari dan di saat aku nggak keringetan. Jadi buat kalian yang kalau pakai perfume tuh harus longevity yang diutamakan, karena kalian tipe yang bukan suka respray gitu, kalian mungkin aku sarankan untuk pilih Oud Vaganza ini. Jadi kurang lebih sih itu yang pengen aku share kepada kalian mengenai perfume dari Voyage ini. Semoga ini bisa sedikit membantu kalian untuk dapat informasi mengenai wanginya dan juga performanya di kulit aku. Kalau kalian ngerasa video ini berguna bagi kalian, aku minta tolong untuk di like videonya, karena itu bisa sangat membantu aku banget supaya video aku bisa direkomendasikan oleh algoritma YouTube gitu ya. Jadi aku minta tolong buat kalian jangan lupa di klik tombol like-nya. Buat kalian yang juga belum subscribe, silahkan di subscribe videonya, oke? Buat kalian yang penasaran perfume ini bisa dibeli di mana, seperti biasa aku taruh linknya di description box. Buat kalian yang mau coba-coba dulu Diken seperti ini, aku juga akan taruh link dari tempat aku beli Dikennya di mana, oke? Pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Thank you banget juga buat kalian yang udah request aku untuk ngebahas perfume ini. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini. Kalian bisa tag aku SOTD kalian ataupun perfume yang sedang kalian pakai. Nanti aku akan repost di Instagram aku, oke? Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye-bye!